Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang nama asli Imam Mahdi dan ciri-cirinya, serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazinya menjelaskan bahwa kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Al-Mubarakfuri melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri dalam hadis yang menjelaskan bahwa akan muncul seseorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sebelum hari kiamat. Artinya dia Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tidak hancur dunia kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama denganku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh Al-Mubarakfuri, hadis yang oleh At-Tirmizi disebut sebagai hadis Hasan Sahih ini cukup dijadikan landasan akan kemunculan Imam Mahdi sebelum datangnya kiamat, daripada hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang lain yang kebanyakan dhaif. Walaupun dalam hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmizi sendiri memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi, bab Maja'a fi Al-Mahdi. Imam Tirmizi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadis saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmizi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadis saja, yang artinya namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Al-Mubarakfuri Tuhfatul Ahwazi bin Syahri Jami'al bi Ahwazi bin Syarhi Jami'al Tirmizi, Madinah, Al-Maktabah Al-Salafiyah 1963, Juz 6 halaman 485-486. Ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu dalam hadis Abu Daud juga diriwayatkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Lihat Abu Daud, Sunan Abu Daud, Beirut Darqutb TT, Juz 4 halaman 174. Selain hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud di atas, banyak juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Di antaranya Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani, dan Abu Ya'la. Sanad hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thalhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Sauban, Qurrah bin Iyas, Ali bin Hilali, Abdullah bin Haris bin Jas'i. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan juga ada yang dhaif. Kata Al-Mahdi sendiri dalam hadis sering disebutkan sebagai laqab atau julukan. Rasul hanya menyebutkan nama Al-Mahdi itu dengan ciri mirip namanya dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah Rasul. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah, alladzi qad hadahu Allahu illa al-haq. Hal ini nanti terkait tugas yang diemban oleh Al-Mahdi, yaitu memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seseorang yang diberikan petunjuk, Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji. Hadis ini sahih sanadnya namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis-hadis di atas hanya sebagian kecil tentang nama asli Imam Mahdi yang berstatus hasan dan sahih. Beberapa hadis tentang Imam Mahdi juga ada yang dhaif. Terkait hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, kita perlu hati-hati untuk menyikapinya. Terlebih di zaman sekarang, zaman fitnah. Jangan sampai kita terperdaya oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sebagaimana disebutkan As-Suyuti.